Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih setelah kita liburan cukup lama ya kemarin pada saat liburan lebaran. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kemarin udah dapat duit THR semua ya. Nah, buat teman-teman yang dapat THR dipakai buat beli apa aja nih? Mungkin beli baju gitu ya, beli macam-macam. Ada nggak teman-teman di sini yang beli emas? Nah, kalau teman-teman di sini ada yang beli emas. Nah, ini ada kabar terbaru nih. Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan baru, yaitu PMK nomor 48 tahun 2023. Di sini adalah PMK yang mengatur terkait dengan pengenaan pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait. Nah, jadi sebenarnya apa sih hal yang menarik dari PMK ini? Apakah ada hal yang cukup perlu kita perhatikan gitu ya? Apakah ada penurunan tarif, pemberian fasilitas, atau hal yang menarik lainnya? Ada apa dengan pajak? Halo teman-teman semua. Jadi memang PMK 48 tahun 2023 ini adalah sebuah PMK yang baru saja diundangkan pada 28 April tahun 2023 kemarin dan nanti akan mulai berlaku pada sejak 1 Mei ya. Berarti sekarang sudah berlaku ya teman-teman. Nah, makanya perlu kita perhatikan banget nih. Dan juga ini memang PMK yang sudah menggantikan PMK sebelumnya, yaitu PMK nomor 30 tahun 2014 yang telah menggantikan di pasal 1 ayat 1 huruf K, pasal 2 ayat 1 huruf H, dan juga pasal 3 ayat 1 huruf I PMK 34 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 41 tahun 2022. Nah, memang kenapa sih perlu diubah dan juga perlu diatur ulang gitu dengan PMK 48 tahun 2023 ini? Jadi kemarin ya, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, beliau menyampaikan bahwa adanya PMK baru ini, pengaturan ulang ini dibertujukan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. Wah, ini sangat menarik ya, ada penurunan tarif nih ternyata. Memang kenapa sih perlu ada penurunan tarif ya menurut Bu Dwi Astuti ini? Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk ke dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem emas perhiasan. Jadi di sini yang dijunjung tinggi oleh pemerintah sepertinya memang adalah konsep dari fairness ya. Semuanya harus adil dan punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses gitu ya dalam industri emas, transaksi emas ini gitu ya, termasuk dengan jasanya juga. Oke, mungkin kita bahas dulu ya, lingkupnya itu seperti apa sih? Jadi yang dimaksud dari penjualan atau penyerahan emas itu adalah penjualan atau penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis. Dan juga selain penyerahan, ada juga nih, yaitu tentang jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan, dan bahan seluruhnya bukan emas, dan atau emas batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pabrikan, pedagang emas perhiasan, serta pengusaha emas batangan. Nah, jadi seperti itu lingkupan dari transaksi dan juga jasa emas ini. Nah, kemudian seperti apa sih pembagian dari ketentuan pengenaan PPN dan juga PPh dari transaksi dan juga jasa terkait dengan emas ini? Gitu ya. Nah, ini jadi seperti yang dicakup dalam lingkup tadi ya, ada beberapa jenis nih. Kita perlu diferensiasi antara emas batangan, emas perhiasan gitu ya. Emas ya bisa dalam bentuk gelang, cincin, anting, atau kalung gitu ya. Itu disebut dengan perhiasan. Atau emas granula dan juga bisa juga emas-emasan gitu ya. Maksudnya emas yang dicampur dengan bahan lainnya gitu. Nah, itu juga memiliki kategorinya sendiri. Oke, pertama kita mungkin langsung saja membahas tentang emas batangan gitu ya. Nah, seperti apa sih ketentuan terkait dengan emas batangan? Untuk emas batangan ini, jadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu dibagi menjadi dua jenis ya. Emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan emas batangan yang selain untuk cadangan devisa negara.
Jadi seperti yang ada di ketentuan UHPP ini, itu tidak dikenai PPN ya teman-teman. Jadi dia memang tidak dikenai pajak utama nilai ini. Nah kalau untuk yang emas batangan yang buat kita-kita nih, yang buat transaksi biasa, bukan untuk cadangan devisa negara, maka dia diberikan fasilitas ya. Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN gitu ya. Itu sebagaimana amanat dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 gitu ya. Jadi kalau dia telah memenuhi ketentuan dari kriteria yang ada di PP 49 Tahun 2022 itu, dia bisa tidak dipungut PPN, seperti itu ya. Namun walaupun memang tidak dipungut PPN, tapi pengusaha emas batangan tetap wajib memungut pajak penghasilan ya, yaitu PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Tapi ada pengecualiannya nih, nggak semuanya itu dikenakan PPh pasal 22. Kalau misalnya pengusaha emas batangan ini itu melakukan penyerahan kepada konsumen akhir gitu ya, ke end user langsung, atau wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final, yaitu UMKM maksudnya ya, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang sebelumnya itu diatur dalam PP 23 Tahun 2018 ya. Ya pokoknya dia yang kena 0,5% dari penghasilan bruto gitu ya, dapat fasilitas tersebut, maka dia tidak perlu dikenakan PPh pasal 22 gitu ya. Dan juga wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan, itu dia juga tidak perlu dipungut PPh pasal 22 atas penyerahan emas. Kemudian Bank Indonesia atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Nah, jadi nanti pajak penghasilan pasal 22-nya itu sifatnya itu tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Oke, seperti itu ya ketentuannya. Nah, untuk tarif PPh pasal 22-nya ini kita alhamdulillah ya cukup turun gitu dibandingkan sebelumnya yang diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017 itu adalah 0,45% dari harga jual. Kalau sekarang kan udah 0,25 ya dari harga jual, jadi turun 0,2% gitu. Ini cukup lumayan gitu ya. Oke, jadi begitu ya untuk yang emas batangan. Jadi intinya, kalau misalnya dia itu untuk cadangan devisa negara, dia tidak dikenai PPN. Kalau selain untuk cadangan devisa negara, dia akan tidak dipungut PPN ya, mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Kemudian untuk pajak penghasilannya, itu akan penjualnya itu akan memungut PPh pasal 22, kecuali untuk yang wajib pajak yang dikecualikan tadi ya. Baik itu pengguna akhir, kemudian maksudnya konsumen akhir, atau dia itu adalah mereka yang mendapatkan fasilitas PPh final, yaitu 0,5% dari penghasilan bruto, kemudian atau mereka yang punya SKB, PPh, atau Bank Indonesia gitu ya. Nah itu dia tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22. Itu untuk emas batangan teman-teman. Nah, gimana dengan emas perhiasan nih? Mungkin kemarin selama pulang kampung gitu ya, buat nunjukin nih ke saudara-saudara, wah saya beli emas kalung emas baru gitu ya, atau mungkin beliin buat saudara gitu ya, ini ada emas kalung buat kamu gitu ya. Nah, itu gimana nih pengenaan pajaknya? PPN-nya gimana? PPh-nya gimana? Langsung kita telusuri ya. Nah, untuk pengusaha kena pajak pabrikan emas perhiasan, ya dia itu kalau misalnya dia itu adalah pabrikan dari emas perhiasan, dia wajib dijadikan mengukuhkan diri sebagai PKP gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi pabrikan emas perhiasan, dia diwajibkan untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kalau ini ya PKP pabrikan emas tadi, emas perhiasan, dia akan diwajibkan memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada pabrikan emas perhiasan lainnya dan pedagang emas perhiasan. Tadi PPN-nya berapa? 1,1%. Kenapa nilainya segitu ya? Nah, jadi bukannya PPN itu 11%. Oke, ini seperti yang disebutkan sebelumnya, ini namanya besaran tertentu, teman-teman. Jadi memang tarif PPN kita itu kan 11%.
Nah, dengan besaran tertentu ini, jadi ada pengali untuk tarifnya nih. Jadi pengalinya itu adalah 10%. Gitu ya. Jadi 10% dikalikan dengan 11% tarif PPN, jadinya 1,1%. Itulah yang dikalikan dengan harga jual dari emas perhiasan tadi gitu ya. Ini kapan? Ketika ada PKP pabrikan emas perhiasan, dia bertransaksi emas perhiasan dengan pabrikan emas perhiasan lainnya atau kepada pedagang emas perhiasan. Nah, gimana kalau saya ya sebagai misalnya itu saya adalah pengguna akhir gitu ya. Saya memang pengen beli emas perhiasan tapi saya belinya ke pabrik gitu. Nah, itu kena berapa? Kalau misalnya PKP pabrikan emas dia itu menyerahkan emas perhiasan kepada konsumen akhir, dia dikenakan PPN 1,65%. Lagi-lagi ya, angkanya 1,65% nih, berarti pengalinya itu adalah 15%. 15% dikalikan dengan tarif PPN yaitu 11%, jadinya 1,65% dari harga jual. Oke, tadi kan untuk PKP pabrikan emas perhiasan ya. Nah, gimana dengan PKP pedagang emas perhiasan nih? Apakah mereka punya perbedaan tarif juga gitu kalau misalnya bertransaksi emas perhiasan? Ada ya, tapi kondisinya berbeda nih. Kalau untuk PKP pedagang emas perhiasan yang dia memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap atas perolehan atau impor emas perhiasan tersebut, maka dia dikenakan tarif pajak 1,1%. Gitu ya. Jadi besaran tertentunya itu 1,1% kalau dia memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap atas perolehan atau impornya. Gimana kalau misalnya nggak bisa mas, nggak punya nih faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap, maka dia terkena tarif 1,65% dari harga jual dalam hal dia tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Nah, itu untuk PKP pedagang emas perhiasan gitu ya. Kalau misalnya PKP pedagang emas perhiasan itu dia melakukan penyerahan kepada pabrikan nih, ya. Jadi PKP pedagang emas perhiasan dia melakukan penyerahan emas perhiasan kepada PKP pabrikan emas perhiasan, maka dia diberikan khusus ya untuk transaksi seperti ini besaran tertentu sebesar 0% dari harga jual gitu ya. Jadi besaran tertentunya adalah 0% gitu. Nah, ini memang tarifnya cukup turun ya. Sebelumnya kan diatur nih dalam PMK nomor 30 tahun 2014, itu terutang PPN 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai lain sebesar 20% dari harga jual. Nah, kan sebelumnya 20%. Kalau sekarang lebih ringan ya. Gitu. Ada yang 10%, ada yang 15%. Selain itu, pabrikan dan pedagang emas perhiasan itu selain ada PPN-nya, kewajiban untuk memungut PPN, dia juga punya kewajiban untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 tentunya ya, yaitu sebesar 0,25% dari harga jual. Tapi seperti yang sebelumnya, seperti emas batangan, dia ada pengecualiannya juga nih, yaitu pengecualian kalau misalnya PKP atau pabrikan pedagang emas ini itu memberikan, maksudnya menjual ya emas perhiasan ini kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final ya 0,5% dari penghasilan bruto, atau wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas atas pemungutan pajak penghasilan. Nah, lagi-lagi pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut ini akan bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Mas, tadi kan dari tadi kita ngomongin tentang emas ya, baik itu emas batangan dan juga emas perhiasan. Nah, biasanya kalau emas perhiasan tuh kan ada yang campur-campur nih, dia jual emas-emasan gitu ya. Jadi emas tapi dicampur dengan misalnya tembaga, kemudian perak gitu ya, atau bahan-bahan lainnya lah. Nah, itu gimana mas? Nah, sesuai dengan PMK 48 tahun 2023 ini, karena mengusung prinsip kesederhanaan gitu ya, jadinya disamakan ya teman-teman. Jadi ketentuannya tuh disamakan ketika ada transaksi antara PKP pabrikan
perhiasan emas atau PKP pedagang perhiasan emas yang menyerahkan barang yang tidak murni gitu ya. Kalau dalam undang-undang tulisannya adalah yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis gitu. Kalau misalnya ada nih, dia tuh pedagang emas atau dia pabrikan emas perhiasan maksudnya, yang menyerahkan perhiasan yang dicampur-campur tadi, itu pengenaannya sama, dalam artian dia akan dikenakan PPN ya dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Dan kalau misalnya dia itu juga harus memungut PPh pasal 22 gitu ya, yaitu sebesar 0,25% dari harga jual. Kecuali ketika ada penyerahan kepada yang dikecualikan seperti sebelumnya, yaitu penyerahan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final, PP 55 tahun 2022, atau WP yang memiliki SKB gitu ya. Dan ini sama juga, PPh dua-duanya bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam waktu berjalan. Jadi sama aja gitu. Kalau misalnya dia itu melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang transaksi atau penyerahan dari emasnya itu sendiri nih. Nah, gimana dengan jasanya yang terkait dengan penyerahan emas tersebut? Ya, jadi penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, dia itu sama ya seperti penyerahan emas perhiasan tadi. Jadi PKP pabrikan dan juga PKP pedagang emas, ya dia itu wajib memungut PPN atas jasa yang diberikan gitu ya. Yaitu sebesar 1,1%, sama seperti sebelumnya ya, pakai besaran tertentu 1,1%. Nah, selain itu ada juga yang perlu dipungut lainnya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 23 ya, tergantung dari ketentuan umum dari pihak yang memberikan jasanya tadi gitu ya. Apakah dia itu sesuai dengan yang wajib pajak yang harus dipungut PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 seperti itu ya. Nah, tapi pengecualiannya juga masih sama. Ini kalau misalnya ada wajib pajak yang menerima imbalan, dia itu wajib pajak yang dikenai PPh final, PPh final PP 55 tahun 2022, atau WP yang memiliki SKB pemotongan PPh, maka dia tidak dipungut PPh pasal 21 maupun 23 gitu ya. Oke, berikut ya teman-teman, detail tentang konten dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 ini. Intinya bisa kita simpulkan melalui PMK ini banyak tarif yang diturunkan gitu ya. Baik itu PPN dan juga ada ketentuan PPh-nya juga nih. Jadi mikirin mendingan beli emas sekarang nggak ya? Mumpung PPN-nya itu sekarang udah turun nih. Nah, silakan ya dipertimbangkan kira-kira oke nggak untuk beli emas sekarang. Oke, sekian dari saya Rafif. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Stay curious.